Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Septiana Putri, NPM 191030609 dari kelas 02 Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang grup isometri. Definisi 6.2. Suatu himpunan S tidak sama dengan himpunan kosong dan operasi komposisi yang dinotasikan dengan S komposisi disebut grup jika memenuhi aksioma-aksioma berikut. Yang pertama, S tertutup terhadap operasi komposisi, artinya untuk setiap A, B, elemen S, A komposisi B komposisi S. Yang kedua, operasi komposisi asosiatif pada S, artinya untuk setiap A, B, C, elemen S, buka kurung A, komposisi B, tutup kurung, komposisi C sama dengan A, komposisi buka kurung B, komposisi C, tutup kurung. Yang ketiga, ada unsur identitas. Untuk setiap anggota S, artinya terdapat E elemen S. Untuk setiap A elemen S, maka A komposisi E sama dengan E komposisi A sama dengan A. Yang keempat, untuk setiap anggota S mempunyai balikan di S. Artinya, untuk setiap A elemen S terdapat B elemen S, maka A komposisi B dan E sama dengan B komposisi A sama dengan E. Selanjutnya, misalkan S adalah himpunan transformasi dan komposisi adalah operasi komposisi. Apakah S komposisi merupakan grup? Mari kita buktikan. Aksioma yang pertama, ambil T1 dan T2 di S. Merupakan teorema komposisi T2 komposisi T1 adalah juga transformasi. Oleh karena itu, T2 komposisi T1 elemen S. Jadi, aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma yang kedua, ambil T1, T2, dan T3 di S. Menurut teorema, komposisi transformasi bersifat asosiatif, yaitu T1 komposisi T2, komposisi T3 sama dengan T1 komposisi T2 komposisi T3. Jadi, aksioma kedua dipenuhi. Aksioma yang ketiga, ada transformasi identitas I yang didefinisi I buka kurung P tutup kurung sama dengan P. Untuk setiap P elemen V, jelas I elemen S. Dengan demikian, untuk semua transformasi I elemen S berlaku T komposisi I sama dengan I komposisi T sama dengan I. Jadi, eksistensi identitas untuk operasi komposisi dipenuhi. Selanjutnya, aksioma 4. Ambil T elemen S. Menurut teorema, setiap transformasi mempunyai balikan. Maka dari itu, T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Atau untuk setiap T elemen S terdapat T inverse elemen S sehingga T komposisi T inverse sama dengan T inverse komposisi T sama dengan I. Jadi, eksistensi balikan dipenuhi. Karena keempat aksioma grup di atas dipenuhi, maka S komposisi adalah grup. Grup S komposisi disebut pula grup transformasi sebab S merupakan transformasi. Selanjutnya, berikut akan diperlihatkan grup yang himpunannya merupakan himpunan dari bagian dari S. Misal, kita bentuk himpunan C, mu T, I. Kita tahu bahwa pencerminan terhadap garis T yang dinotasikan dengan mu T merupakan transformasi. Pemetaan identitas juga didefinisikan IP sama dengan P untuk setiap P di bidang merupakan transformasi. Jadi, T sama dengan mu T, I merupakan himpunan bagian dari S. Jadi, dapat ditulis T subset S akan diperlihatkan bahwa S sama dengan mu T, I terdapat operasi komposisi yang dinotasikan C komposisi merupakan grup. Aksioma yang pertama, menurut teorema, mu T komposisi mu T sama dengan I. Mu T komposisi I sama dengan I komposisi mu T sama dengan mu T untuk sebarang mu T. Dan I komposisi I sama dengan I. Dengan demikian, komposisi dua unsur sebarang di J adalah juga di J. Jadi,
aksioma ketertutupan dipenuhi. Aksioma yang kedua, karena mu T dan I transformasi, maka komposisinya pasti bersifat asosiatif. Jadi aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, jelas I merupakan netral untuk operasi komposisi di J, sebab untuk setiap X elemen C berlaku XI sama dengan IX sama dengan X. Jadi aksioma 3 dipenuhi. Aksioma yang keempat, karena mu T dan I transformasi, maka mu T dan I mempunyai balikan. Kita tahu bahwa mu T, komposisi mu T sama dengan I. Jadi mu T inverse sama dengan mu T. Karena I transformasi identitas, maka balikannya juga dirinya sendiri. Dengan demikian, untuk setiap X elemen C, terdapat Y elemen S, sehingga XY sama dengan YX sama dengan I. Berdasarkan uraian di atas, keempat aksioma terpenuhi. Selanjutnya, berikut untuk tabel rangkuman dari penjelasan di atas. Tabel 6.1. Selanjutnya, teorema 6.8. Maaf, teorema 6.9. Himpunan isomatri G yang anggota-anggotanya refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser adalah tertutup terhadap operasi komposisi. Apabila G himpunan yang dimaksud komposisi adalah operasinya, apakah G komposisi merupakan grup? Kita periksa. Aksioma 1, menurut teorema di atas, operasi komposisi tertutup pada G, jadi aksioma 1 terpenuhi. Aksioma 2, karena anggota G terdiri dari refleksi, translasi, rotasi, dan refleksi geser yang merupakan isometrik, maka aksioma 2 dipenuhi. Aksioma 3, identitas adalah I dengan I, X sama dengan X, maka transformasi identitas I seperti di atas merupakan isometri, jadi aksioma 3 dipenuhi. Aksioma 4, isomatri di G merupakan transformasi, sementara I setiap transformasi memiliki balikan, jadi aksioma 4 dipenuhi. Definisi 6.3. Jika H subset G dengan H tidak sama dengan himpunan kosong, G komposisi adalah grup. Dan jika H komposisi grup, maka H komposisi disebut subgrup dari grup G komposisi. Berikut contohnya. Himpunan T merupakan himpunan semua translasi, maka T dapat ditulis T, gamma, NAB, N bilangan bulat, dan 0 adalah operasi komposisi. Periksa apakah T komposisi merupakan grup. Penyelesaiannya, aksioma pertama, operasi komposisi tertutup pada himpunan translasi. Jadi, aksioma pertama dipenuhi. Aksioma kedua, untuk teorema operasi pada translasi bersifat asosiatif, maka terpenuhi juga untuk aksioma kedua. Aksioma ketiga, translasi NAB dengan N sama dengan 0 merupakan identitasnya, maka aksioma 3 terpenuhi. Aksioma 4, balikan dari gamma NAB adalah gamma min NAB. Untuk jadi ada inverse untuk setiap translasi gamma NAB, yaitu gamma negatif N AB. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.